Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Pada saat siang ini saya akan membahas mengenai keamanan jaringan wireless WEP, WPA, WPA2, hotspot login, dan MAC address filtering. Sebelumnya perkenalkan, saya Adam Nur Wahid Alfarizi dengan NIM 122200065. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Ini merupakan isi presentasi. Di sini ada apa itu keamanan jaringan wireless, pengantar web, pengantar WPA dan WPA2, pengantar hotspot login, kemudian MAC address filtering. Oke, di sini pertama definisi jaringan wireless. Jaringan wireless memungkinkan perangkat seperti laptop, ponsel, dan tablet untuk terhubung tanpa kabel fisik menggunakan gelombang radio. Kemudian mengapa keamanan jaringan sangat penting? Karena tanpa perlindungan yang memadai, jaringan wireless rentan terhadap serangan seperti pencurian data, penyusupan, dan serangan DOS. Manfaat utama keamanan jaringan wireless melindungi jaring sebagai berikut. Pertama ada melindungi data pribadi, mencegah akses tidak sah, dan menjaga kinerja jaringan. Kemudian ada apa itu web? WEP merupakan protokol keamanan yang ditentukan dalam standar IEEE atau Institute of Electronic dan Engineers 8802.11. Protokol keamanan ini dirancang untuk menyediakan jaringan WLAN dengan tingkat keamanan dan privasi yang sebanding seperti yang diharapkan dari LAN atau Local Area Network. Enskripsi yang digunakan dalam metode security ini adalah kunci yang dimasukkan oleh admin ke klien atau access point. Jaringan nirkabel seperti Wi-Fi bergantung pada protokol enskripsi tersebut untuk mencegah akses tidak sah ke data jaringan. Diperkenalkan pada tahun 1997, namun menghadapi beberapa masalah keamanan penting. Standar keamanan jaringan wireless atau Wi-Fi mulai beralih ke metode keamanan yang lebih efektif atau disebut dengan WPA. Pada awal tahun 2000-an, penggunaan standar keamanan jaringan Wi-Fi yang dikenal juga dengan sebutan Shared Key Authentication atau singkatannya bisa dibilang SKA. Ini banyak dilarang. SKA mungkin terkesan lebih aman dibanding Open System Authentication, tetapi kenyataannya tidak. Shared Key SKA justru membuka celah bagi penyusup atau cracker. Kemudian di sini ada cara kerja WEP. WEP adalah protokol keamanan yang serupa keamanan fisik jaringan kabel dengan mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan nirkabel atau WLAN. Dengan enskripsi data yang akan melindungi jaringan nirkabel yang rentan antara klien dan access point. Mekanisme keamanan ini termasuk end-to-end encryption, autentikasi, dan kunci. Untuk memudahkan Anda memahami cara kerja SKA, berikut proses dari Shared Key Authentication. Klien meminta asosiasi
ke access point, proses yang sama seperti pada open system authentication. Yang kedua, kemudian access point akan mengirimkan text challenge ke klien. Kemudian klien memberikan respon dengan mengenkripsi text challenge menggunakan kunci. Kemudian access point akan memberikan respon atas tanggapan klien dengan dekripsi kode enkripsi. Proses ini untuk menentukan apakah klien memasukkan kunci yang sesuai atau tidak. Selanjutnya, apa itu WPA dan WPA2? WPA, Wi-Fi Protected Access, dan WPA2 adalah protokol keamanan untuk jaringan Wi-Fi. Keduanya didesain sebagai solusi pengganti dari standar keamanan sebelumnya, yaitu WEP, Wired Equivalent Privacy. WEP menjadi mudah ditembus oleh hacker dan rentan terhadap serangan. WPA pertama kali diperkenalkan pada tahun 2003 dan sudah melalui beberapa versi, yaitu WPA dan WPA2. Kedua protokol ini sama-sama mengenkripsi data yang ditransmisikan dan menggunakan kunci keamanan yang terus berubah secara otomatis. Cara kerja WPA dan WPA2. WPA di sini untuk WPA, cara kerjanya, teknologinya menggunakan TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, untuk enkripsi data yang menghasilkan kunci sesi yang berubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan. Yang kedua, proses autentikasi WPA menggunakan EAP, Extensible Authentication Protocol, untuk autentikasi pengguna yang memungkinkan berbagai metode autentikasi seperti username atau password atau sertifikat digital. Yang ketiga, kunci enkripsi bersifat dinamis dan berganti secara berkala, membuatnya lebih sulit untuk diserang dibandingkan WEP yang menggunakan kunci statis. Kemudian ada WPA2. WPA2 di sini yang pertama cara kerjanya, teknologinya menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard untuk enkripsi yang lebih kuat daripada TKIP yang digunakan dalam WPA. WPA2 juga menggunakan EAP untuk autentikasi, tetapi menyediakan lebih banyak metode autentikasi dan dukungan untuk enterprise metode yang lebih aman. WPA2 memberikan kinerja yang lebih baik dengan pengurangan overhead enkripsi, sehingga menghasilkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Kemudian apa itu hotspot login? Hotspot login adalah mekanisme yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan Wi-Fi publik setelah mereka melewati proses autentikasi, biasanya melalui halaman login. Hotspot login digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan Wi-Fi dan dapat memberikan tingkat keamanan tambahan. Ini juga sering digunakan untuk memantau dan membatasi penggunaan bandwidth. Kemudian di sini ada cara kerja hotspot login. Hotspot login bekerja dengan cara pengguna menghubungkan perangkat ke jaringan publik, Wi-Fi publik. Setelah terhubung, ketika mereka mencoba mengakses internet, sistem mengalihkan mereka ke halaman login atau disebut captive portal. Di halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan informasi seperti username, password, atau nomor telepon. Setelah informasi dikirimkan, sistem memverifikasi data yang dimasukkan jika valid.
Jika valid, pengguna diberikan akses ke internet. Penyedia layanan dapat memantau pengguna dan menerapkan batasan, serta pengguna dapat logout setelah selesai. Proses ini memastikan kontrol akses dan keamanan di jaringan Wi-Fi publik. Kemudian di sini ada apa itu MAC address filtering. MAC address filtering adalah metode keamanan jaringan yang membatasi akses perangkat ke jaringan Wi-Fi berdasarkan alamat MAC atau media access control masing-masing perangkat. Setiap perangkat memiliki alamat MAC unik yang berfungsi sebagai identifikasi. MAC address filtering memiliki keterbatasan karena alamat MAC dapat dipalsukan. Kemudian di sini ada cara kerja MAC address filtering. MAC address filtering bekerja dengan cara administrator jaringan membuat daftar alamat MAC perangkat yang diizinkan atau whitelist atau dilarang, disebut blacklist untuk terhubung ke jaringan. Setiap perangkat mencoba mengakses jaringan, router atau akses point Wi-Fi, memeriksa alamat MAC perangkat tersebut. Jika alamat MAC perangkat ada dalam daftar whitelist, akses diberikan dan perangkat dapat terhubung ke jaringan. Sebaliknya, jika alamat MAC tidak ada dalam whitelist atau terdapat dalam blacklist, akses akan ditolak. Proses ini membantu mengontrol perangkat mana yang dapat terhubung ke jaringan dan meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesalahan kata dan jika ada suara-suara yang mengganggu, mohon maaf. Untuk segitu saja, sekian, terima kasih.